Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian. Pelajaran kedua, Kejatuhan. Sahabat petang. Ayat hafalan: Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Di tengah semua yang Tuhan berikan kepada orang tua pertama kita di Eden, datang juga peringatan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Peringatan jangan makan dari pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat menunjukkan kepada kita bahwa meskipun mereka mengetahui yang baik, mereka tidak seharusnya mengetahui kejahatan. Kita pasti bisa mengerti kenapa, bukan? Dan juga ancaman kematian yang melekat pada peringatan tentang ketidaktaatan akan digenapi. Mereka akan mati. Tidak hanya dilarang makan dari pohonnya, mereka juga diusir dari Taman Eden. Dan dengan demikian, tidak memiliki akses kepada apa yang bisa memberi mereka kehidupan kekal sebagai orang berdosa. Namun, di tengah tragedi ini muncul harapan yang ditemukan dalam Kejadian 3 ayat 15 yang disebut protoevangelium atau janji Injil yang pertama. Ya, ayat ini menyajikan janji Injil pertama yang ditemukan dalam Alkitab. Pertama kali manusia diberitahu bahwa meskipun ada kejatuhan, Tuhan telah membuat jalan keluar bagi kita semua. Adapun garis besar pelajaran kita yang akan kita pelajari bersama-sama sepanjang minggu ini ialah dalam 2 pasal pertama dalam Alkitab, kita mempelajari 6 kali Allah memperhatikan pekerjaannya baik pada setiap tahap penciptaan. Di akhir minggu penciptaan, dalam perhatiannya pada hari ke-7, Allah melihat pekerjaannya sangat baik. Kemudian manusia pertama itu yang dikatakan sebagai arom atau telanjang atau tidak bersalah, belum tergoda oleh ular yang dicirikan sebagai arom atau licik. Manusia itu tidak menaati perintah pertama Allah untuk tidak makan dari pohon pengetahuan, dan sebagai akibatnya kejahatan dan kematian muncul. Akibatnya, pasangan pertama itu harus meninggalkan Taman Eden. Dalam konteks keputusasaan inilah nubuat pengharapan pertama, Injil pertama disuarakan. Pentingnya nubuatan mesianik pertama dalam Kejadian 3 ayat 14 dan 15 ini terletak persis di tengah struktur pasal tersebut. Strukturnya adalah ABCD C1B1A1 yang dijabarkan sebagai berikut ini. A. Kejadian 3 ayat 1-5, ular dan Hawa. Allah absen. Pencobaan makanan dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. B. Kejadian 3 ayat 6-8, Adam Hawa, pakaian manusia. C. Kejadian 3 ayat 9-13, Allah, Adam, Hawa, penghakiman pra-advent. D. Kejadian 3 ayat 14 dan 15, Allah, ular, nubuatan mesianik. C1. Kejadian 3 ayat 16-19, Allah, Hawa, Adam, penderitaan. B1. Kejadian 3 ayat 20 dan 21, Adam, Hawa, pakaian Allah. Dan A1, Kejadian 3 ayat 22-24, Allah sendiri, larangan untuk makan dari pohon kehidupan. Struktur pasal ini menyoroti 2 tema utama, tema pencobaan dan tema keselamatan. Dan inilah yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini. Ada pencobaan dan pada akhirnya kejatuhan. Tetapi tidak hanya berhenti di situ, tetapi ada janji keselamatan yang Allah berikan kepada manusia pertama, dan itu berlaku sampai pada kita saat ini. Jadi sepanjang minggu ini, setelah kita melewati satu pelajaran penting bagaimana Allah menciptakan dunia ini dan lebih khusus lagi menciptakan manusia, kita akan beralih kepada Kejadian pasal 3, di mana ini merupakan sejarah kejatuhan manusia. Kita akan melihat mengenai ular. Mengapa setan menggunakan
ular untuk menggoda Hawa, dan pada akhirnya Hawa pun tergoda. Kita juga akan melihat mengenai buah yang terlarang. Mengapa Tuhan melarang memakan buah tersebut? Ada apa dengan buah itu? Dan apa pelajaran yang akan kita dapatkan di dalam peristiwa tersebut? Dan ketika mereka telah jatuh dalam dosa, mereka tahu bahwa mereka telanjang. Dan ketika mereka telanjang, mereka bersembunyi dari Tuhan. Apa makna rohani yang bisa kita dapatkan dari pelajaran tersebut? Dan bagaimana dengan nasib dari ular? Apa yang terjadi dengan dia? Dan apa implikasi rohani yang bisa kita dapatkan? Dan pada akhirnya kita akan melihat nasib manusia. Bagaimana dengan nasib manusia setelah kejatuhan tersebut? Dan apa respon Allah terhadap apa yang telah dilakukan oleh manusia pertama ketika mereka telah melawan akan kehendak Tuhan? Kita akan mempelajari ini bersama-sama. Itulah sebabnya mari kita luangkan waktu setiap hari walaupun hanya sejenak untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat bersama-sama, sehingga berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Lewat peristiwa kejatuhan dapat menjadi pelajaran bagi kami, untuk kami melihat bahwa Allah sangat baik di dalam kehidupan kami, dan Allah terus menyediakan solusi untuk kami terus setia kepada Tuhan di tengah-tengah dosa tantangan kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.